Halo semuanya, nama saya Muhammad Rafidan. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang fenomena difraksi, sebuah konsep dalam fisika yang mungkin terdengar sederhana, namun ternyata menyimpan banyak rahasia besar dalam dunia sains dan juga teknologi. Mari kita mulai. Oke, dimulai dari apa itu difraksi? Difraksi itu adalah sebuah fenomena pembelokan gelombang saat gelombang itu melewati celah sempit atau tepi suatu penghalang. Bukan hanya cahaya, gelombang suara, air, bahkan gelombang radio pun bisa mengalami difraksi. Tapi yang menarik di sini adalah itu ketika ukuran celahnya mendekati panjang gelombang. Efek difraksinya pun menjadi sangat terlihat. Dan ini sebenarnya sangat penting dalam pembuktian bahwa cahaya itu memang memiliki sifat gelombang. Oke. Jadi, sifat dasar dari difraksi. Nah, difraksi ini itu menjadi lebih jelas saat celahnya itu sangat kecil. Jadi kita bisa melihat pola terang dan gelap yang terbentuk akibat gelombang saling menguatkan atau saling melemahkan. Nah, inilah yang biasa kita sebut interferensi. Nah, pola ini sebenarnya bukan hanya indah, tapi juga menjadi bukti kuat bahwa cahaya bukan hanya partikel, melainkan cahaya itu juga gelombang. Oke, kita masuk ke rumus difraksi. Nah, tentunya untuk memahami difraksi secara kuantitatif, kita harus menggunakan rumus. Di sini ditulis bahwa A dikali sin theta sama dengan M dikali lambda. Nah, oke. Nah, ya. Nah, di sini A adalah lebar celah, theta adalah sudut tempat minimum cahaya terjadi, M adalah urutan minimum, dan juga lambda adalah panjang dari gelombang itu sendiri. Dari sini kita bisa memprediksi posisi garis-garis gelap pada layar setelah cahaya itu melewati sebuah celah. Oke. Nah, kita masuk ke difraksi Kisi. Nah, jika satu celah bisa membelokkan cahaya, bayangkan jika kita punya ratusan celah sejajar. Inilah yang disebut Kisi difraksi. Nah, rumusnya itu mirip dengan rumus yang tadi, cuman perbedaannya di sini ialah D itu, ya, rumusnya adalah D kali sin theta sama dengan N kali lambda. Nah, di mana D adalah jarak antar celah. Nah, kisi difraksi sering juga digunakan untuk mengurai cahaya menjadi warna-warna penyusunnya, seperti dalam spektrometer. Oke, lanjut. Pola hasil difraksi itu membentuk terang gelap secara berulang. Bagian terang terbentuk saat gelombang bertemu dalam fase, dan bagian gelap saat mereka bertemu dalam keadaan berlawanan. Dengan mengukur posisi pola ini, kita bahkan bisa menghitung panjang gelombang dari cahaya yang digunakan. Oke. Nah, untuk ini ya, kita lakukan sebuah eksperimen sederhana. Ya, kita bisa ambil laser pointer dan arahkan ke sehelai rambut manusia. Di layar atau tembok, kita akan melihat ada pola terang dan gelap muncul. Nah, rambut di sini berfungsi sebagai celah sempit, membelokkan cahaya dan juga menciptakan pola difraksi yang nyata. Mudah dan sangat membuktikan teori fisika di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk aplikasi difraksi sendiri, difraksi itu sebenarnya bukan hanya teori ya, ia punya banyak aplikasi penting, dan contohnya itu struktur DNA. Ngomong-ngomong masalah struktur DNA itu berhasil ditemukan lewat difraksi, difraksi sinar X namanya, oleh Rosalind Franklin. Dan ini bukan hanya kayak terjadi di struktur DNA saja, tetapi di dunia teknologi, kita gunakan difraksi untuk membuat spektrometer, teleskop canggih bahkan, dan juga bahkan warna pelangi pada CD atau DVD, itu juga hasil dari fenomena ini. Nah, kita masuk ke contoh soal atau contoh perhitungan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal. Jika panjang gelombang cahaya adalah 650 nanometer atau lambdanya, dan lebar celahnya adalah 0,1 milimeter, berapa sudut minimum pertama? Nah, ini kita tinggal masukkan rumus yang udah kita pelajari tadi, yakni sin theta sama dengan lambda dibagi A. Nah, hasilnya itu sin theta adalah 0,0065.
sehingga tetanya adalah 0,37 derajat. Kesimpulan, kesimpulannya difraksi adalah bukti nyata bahwa cahaya itu adalah gelombang. Ia bisa membelok, berinterferensi, dan menciptakan pola yang bisa kita amati. Dari eksperimen sederhana hingga penemuan besar, difraksi adalah salah satu keajaiban gelombang yang membuka banyak pintu dalam ilmu pengetahuan. Sekian dari saya dan ini presentasi saya tentang difraksi. Terima kasih.